Oke, selamat pagi. Kita masuk ke materi berikutnya tentang konsep gaya. Nah, di sini nanti Pak Heri akan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan gaya. Tapi sebelum kita masuk ke materi tentang gaya, yang pertama-tama Pak Heri akan menampilkan beberapa gambar terlebih dahulu. Oke, gambar yang pertama ini Dominion sedang mengembalikan shuttlecock ya. Terus gambar yang kedua, seseorang sedang memegang shuttlecock untuk diarahkan ke lapangan permainan lawan. Terus gambar yang ketiga menunjukkan seorang menginjak raketnya. Dan yang keempat, gambar seekor kuda menarik pedati. Nah, dari gambar yang dimunculkan di sini, kemudian muncullah definisi gaya. Gaya merupakan sesuatu baik berupa dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah gerak, maupun kecepatan benda. Dan yang perlu kita ingat bahwa gaya itu merupakan besaran vektor. Sehingga selain memiliki nilai, gaya juga memiliki arah. Oke, lalu bagaimana kita melukis gaya? Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana cara kita melukis gaya, yang perlu kita ingat bahwa gaya itu memiliki satuan, yaitu Newton, itu dalam satuan internasional, dan juga memiliki satuan Dyne, itu dalam CGS ya. Dan gaya dapat dilukiskan dengan sebuah garis yang berarah atau seringkali kita menyebutnya dengan anak panah, di mana panjang anak panah mewakili seberapa besar gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dan arah anak panah menunjukkan kemana arah gaya itu bekerja. Lambang gaya itu diberi simbol F, itu dari awal kata, asal katanya itu force ya. Nah, di sini pada gambar yang ini titik A merupakan pangkal gaya. Pangkal gaya. Kemudian ujung dari anak panah menunjukkan ujung dari gaya. Terus yang perlu kita ingat bahwa ada hal yang mesti kita pahami terkait dengan ketentuan tanda gaya. Tanda plus menunjukkan gaya yang kita berikan itu mengarah ke kanan atau ke atas. Sedangkan tanda min menunjukkan bahwa gaya yang kita berikan itu arahnya ke kiri atau ke bawah. Oke, setelah kita bisa melukis gaya, yang perlu kita ketahui berikutnya adalah bagaimana cara mengetahui gaya yang bekerja pada sebuah benda. Nah, untuk mengukur seberapa besar gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka digunakanlah neraca pegas atau nama lainnya dinamometer. Di sini Pak Heri tampilkan beberapa gambar dinamometer atau neraca pegas. Tergantung yang mau digunakan itu yang mana, tergantung yang tersedia di lab ya. Oke, berikutnya kita akan mempelajari apa dampak dari gaya yang kita berikan terhadap benda. Nah, yang pertama adalah gaya yang kita berikan bisa menggerakkan sebuah benda. Pada gambar, seorang mendorong mobil yang mogok. Nah, gaya dorong yang diberikan pada mobil yang mogok itu bisa menyebabkan mobil bergerak. Terus gaya yang kita berikan pada sebuah benda bisa mengubah arah gerak benda. Nah, di sini Pak Heri tampilkan Dominion sedang berusaha mengembalikan shuttlecock ke lapangan permainan lawan. Jadi shuttlecock yang mula-mula mengarah ke lapangan permainan mereka kemudian dikembalikan ke lapangan permainan lawan. Di sini gaya bisa mengubah arah gerak benda. Selain itu,
Gaya yang kita berikan pada sebuah benda bisa menyebabkan perubahan bentuk pada benda. Nah, ini raket tenis yang awalnya mulus. Ya, saking emosinya si pemain ini, raket ini diinjak sehingga bentuknya menjadi berubah. Selain itu, gaya yang diberikan pada sebuah benda bisa menghentikan gerak benda. Di sini Pak Heri tampilkan gambar seorang kiper menangkap bola. Bola yang sebelumnya mengarah ke gawangnya, supaya tidak terjadi gol, maka bola itu harus ditangkap oleh si kiper. Nah, di sini berarti dia berusaha dengan gaya yang diberikannya menghentikan bola sehingga tidak terjadi gol. Selain itu, gaya yang kita berikan bisa mengubah kecepatan benda. Nah, di sini Pak Heri tampilkan seorang driver sedang menginjak pedal gas. Semakin dalam dia menginjak pedal gas, maka akan meningkatkan laju kecepatan mobil tersebut. Nah, itu tadi beberapa pengaruh gaya terhadap sebuah benda. Berikutnya kita akan mempelajari macam-macam gaya. Nah, gaya yang pertama adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda tanpa bersentuhan langsung dengan benda tersebut. Nah, yang masuk dalam kategori gaya tak sentuh yang pertama adalah gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh sebuah magnet. Di sini Pak Heri tampilkan sebuah magnet menarik potongan besi atau paku-paku kecil. Nah, paku-paku kecil itu kemudian nempel di ujung magnet yang ada di sini. Selain gaya magnet, gaya tak sentuh juga terjadi pada gaya yang ditimbulkan oleh atau yang dihasilkan oleh muatan listrik atau kita sebut dengan gaya listrik. Di sini Pak Heri tampilkan ada balon yang kalau didekatkan dengan rambut ini, rambutnya seolah-olah tertarik ke permukaan balon. Atau sisir yang sudah digosok-gosokkan ke rambut. Setelah itu didekatkan ke tisu, serpihan tisu, maka serpihan tisu itu akan tertarik oleh sisir tersebut. Hal ini terjadi karena sisir yang tadi sudah digosokkan ke rambut menjadi benda bermuatan, sehingga dia bisa menarik serpihan tisu yang ada di dekatnya. Selain gaya magnet, gaya listrik, gaya tak sentuh juga terjadi pada gaya gravitasi bumi. Merupakan gaya yang ditimbulkan atau yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap semua benda yang ada di permukaan bumi. Nah, di sini Pak Heri tampilkan buah apel jatuh ke permukaan tanah. Itu disebabkan karena adanya gravitasi bumi. Terus yang kedua adalah gaya sentuh, gaya yang bekerja atau bersentuhan langsung dengan objek atau benda yang mendapatkan pengaruh gaya tersebut. Nah, yang masuk dalam kategori gaya sentuh yang pertama adalah gaya otot. Merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja otot-otot di dalam tubuh kita. Nah, contohnya di sini Pak Heri ambil gambar Lionel Messi yang sedang menendang bola mengarah ke gawang lawannya. Dengan gaya otot yang kita miliki, kita bisa menarik, mendorong, menendang, atau mengayuh sesuatu, tergantung otot kita digunakan untuk apa. Gaya sentuh yang berikutnya adalah gaya mesin. Merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Contohnya pada gaya yang ditimbulkan oleh kerja motor pada mesin kendaraan. Gaya sentuh yang berikutnya adalah gaya pegas.
merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja dari benda-benda yang elastis. Seperti pada gambar ini Pak Heri menampilkan atlet panahan kita yang sedang berlomba saat Olimpiade kemarin. Yang berikutnya adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan benda yang saling bergesekan. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, seperti pada gambar yang ini, gerak benda itu ke kanan, maka arah gesekan yang terjadi antara benda dengan permukaan di mana benda ditempatkan itu berlawanan arah dengan gerak benda. Benda bergerak ke kanan, maka gaya gesek arahnya ke kiri. Oke, gaya gesek itu ada yang namanya gaya gesek statis. Merupakan gaya gesek yang bekerja pada dua permukaan benda ketika benda belum bergerak. Ketika benda sudah bergerak, maka gesekan yang terjadi adalah gesekan kinetis. Ya, gesekan yang terjadi adalah gesekan kinetis. Dan ada gaya gesek statis maksimum, merupakan gaya gesek statis terbesar sesaat sebelum benda bergerak. Gaya gesek biasanya juga terjadi antara benda dengan udara atau antara benda dengan permukaan zat cair. Nah, contohnya ketika sebuah pesawat bergerak di udara, maka sebenarnya ada gesekan yang terjadi antara badan pesawat dengan udara di sekitar pesawat tersebut. Terus di sini juga kita mengenal istilah kelajuan kritis, merupakan batas kelajuan maksimal suatu benda di udara atau di air. Nah, jika benda itu bergerak melebihi kelajuan kritis, maka benda itu akan bergolak. Oke, kalau kita lihat pesawat, mobil balap, maupun kapal selam bentuknya streamline. Nah, bentuk yang streamline tersebut memiliki tujuan untuk meminimalkan gesekan yang terjadi dengan udara atau gesekan yang terjadi dengan air untuk kapal selam, ya. Oke, gaya gesek ini ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, yang menguntungkan contohnya alas kaki atau sendal atau sepatu didesain sedemikian rupa sehingga permukaan bawahnya itu agak kasar. Ada ulir-ulirnya di situ. Itu bertujuan agar ada gesekan yang terjadi antara sandal dengan jalan di mana kita bergerak atau berjalan atau berlari. Kemudian ban mobil juga, ban sepeda atau sepeda motor yang terbuat dari karet. Di permukaannya terdapat bagian ulir, itu bertujuan untuk memperbesar gesekan yang terjadi antara ban dengan jalan raya. Namun ada juga gaya gesek yang merugikan. Nah, gaya gesek yang merugikan, di sini Pak Heri ambil contoh gesekan yang terjadi antara roda dan rantai sepeda. Nah, gesekan yang terjadi antara roda dan rantai sepeda bisa menyebabkan roda itu menjadi cepat aus atau rusak. Kemudian mesin mobil, ya, mesin mobil kalau misalkan ada gesekan yang terjadi di situ, nah, menyebabkan mesinnya cepat rusak. Nah, untuk menghindari gesekan yang terjadi antara mesin di dalam mobil, maka di dalam mobil tersebut biasanya ditambahkan pelumas yang memiliki tujuan untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Oke, berikutnya kita masuk ke materi berikutnya tentang resultan gaya atau perpaduan gaya. Nah, di sini Pak Heri ambil
contoh. Misalkan ada F1 dan F2 bekerja pada arah yang sama dan segaris kerja. Maka resultan dari gaya tersebut merupakan jumlah dari kedua gaya. Dan arah resultan searah dengan kedua gaya karena searah ya. Nah, sehingga dirumuskan R itu sama dengan F1 plus F2. Kalau gayanya banyak dan searah tinggal dijumlahkan semuanya. Nah, di sini contohnya ada F1 0,49, F2 0,98. Kalau kita jumlahkan itu sama dengan 1,47 karena ini arahnya sama. Namun tidak semua gaya yang bekerja pada sebuah benda itu arahnya sama. Kadang arahnya berlawanan. Seperti pada gambar yang ini. Pedro dan Guido itu menarik tali dalam perlombaan tarik tambang. Nah, kemana tambang itu bergerak, maka dialah pemenangnya. Karena arah gaya yang diberikan pada tambang itu berlawanan, maka resultan gayanya itu sama dengan selisih kedua gaya yang bekerja pada tambang tersebut. Nah, di sini Pak Heri ambil contoh. Anak A menarik tali dengan gaya sebesar 75 Newton ke kiri. Dan anak B menarik tali tersebut dengan gaya 150 Newton ke arah kanan. Nah, karena gaya yang arahnya ke kanan lebih besar, maka tali akan bergerak ke arah anak B atau ke kanan ya. Oke. Berikutnya, kalau misalkan gaya yang bekerja pada satu titik tangkap itu lebih dari dua, tapi arahnya ada yang searah, ada yang berlawanan. Maka dalam menentukan resultan, ya tinggal kita lihat. Oh, F1 itu ke kiri, berarti nilainya minus. F2 dan F3 itu ke kanan, maka nilai dua-duanya plus. Begitu ya. Oke. Sekarang kita lihat contoh. Nah, ini ada 4 gaya yang bekerja. F2 ke kanan 30 Newton, F1 ke kiri 50 Newton, F3 dan F4 arahnya berlawanan, besarnya sama. Oke, lalu berapa resultan dari gaya yang bekerja pada soal tersebut? Nah, kalau kita lihat berarti yang arah vertikal, oke, yang arah vertikal itu, sebentar, Pak Heri mau tulis dulu. Oke, F1 ke kiri, F2 ke kanan, berarti arah horizontal. Oh sorry, ini Pak Heri pakai ini aja deh untuk. Nah, yang F1 ke kiri besarnya 50 Newton, F2 arahnya ke kanan 30 Newton. Berarti pada arah horizontal resultan gayanya itu sama dengan 50 kurang 30 sama dengan 20 Newton. Ya. Terus arah ke atas 25 ke bawah 25. Berarti selisih F3 min F4, 25 dikurangi 25 kan 0. Itu artinya resultan gaya pada gambar ini sama dengan 20 Newton arahnya ke kiri. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi dalam materi selanjutnya. Selamat pagi.